Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Mudah-mudahan anak-anak semuanya sehat dan bahagia. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar operasi hitung bilangan bulat dan menyelesaikan masalah sehari-hari dengan bilangan bulat. Operasi hitungan bilangan bulat ada 4 macam. Tahukah anak-anak apa saja operasi hitung tersebut? Operasi hitung tersebut adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, untuk memahami semua hal itu, mari kita pelajari bersama. Yang pertama, kita belajar penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, sekarang kita amati gambar dan bacaan dengan cermat. Nah, di bawah ini ada gambar sebuah kapal selam. Nah, kita lihat. Sebuah kapal selam berada di kedalaman 20 meter di bawah laut. Ternyata kondisi arus laut deras, oleh karena itu kapal dinaikkan 8 meter dari posisi semula. Tahukah anak-anak penjumlahan dan pengurangan pada garis bilangan? Yang pertama, operasi penjumlahan berarti menghadap pada arah yang tetap. Yang kedua, operasi pengurangan berarti berbalik arah. Yang ketiga, tanda positif berarti maju. Yang keempat, tanda negatif berarti mundur. Nah, sekarang kita lihat contoh yang pertama. Ada seorang anak laki-laki bernama Udin. Udin sedang melangkahkan kakinya di atas rantai berpetak. Mula-mula Udin berdiri di titik 0. Kemudian Udin melangkahkan kaki ke depan sejauh 4 langkah. Kemudian ia melangkahkan kakinya lagi sejauh 5 langkah. Di titik berapakah Udin berdiri saat ini? Tulis pernyataan di atas dengan garis bilangan. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Langkah yang ke-1. Udin berdiri di titik 0. Nah, langkah yang kedua, Udin melangkah ke depan sejauh 4 langkah. Langkah yang ketiga, Udin melangkah lagi ke depan sejauh 5 langkah. Nah, saat ini Udin berdiri di atas titik 9. Pernyataan di atas dapat dituliskan 4 ditambah 5 sama dengan 9. Nah, sekarang kita ke contoh yang berikutnya. Kerjakan soal berikut. 9 ditambah dalam kurung negatif 6 tutup kurung. Berapakah hasilnya? Nah, caranya adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama, bilangan 9 atau positif 9. Artinya, ketika dalam garis bilangan, maju 9 langkah ke depan dari 0. Nah, langkah yang kedua, penjumlahan. Artinya, menghadap pada arah yang tetap. Langkah ketiga, bilangan negatif 6. Artinya mundur 6 langkah ke belakang dari 9. Jadi hasil dari 9 ditambah dalam kurung negatif 6 adalah 3. Atau bisa juga dengan cara angka yang lebih besar dikurang angka yang lebih kecil. Nah, angka yang lebih besar adalah berarti 9 dikurang 6 sama dengan hasilnya adalah angka yang lebih besar itu positif, maka hasilnya positif. Dan bila angka yang lebih besar itu negatif, maka hasilnya negatif. Nah, karena angka yang lebih besar itu 9, lebih besar, maka hasilnya adalah positif, yaitu 3. Kemudian kita lanjutkan ke contoh berikutnya, yaitu dalam kurung negatif 8 ditambah 4 sama dengan, nah, berapakah hasilnya? Nah, caranya yang pertama, bilangan negatif 8, artinya bilangan tersebut mundur 8 langkah ke belakang dari 0 ketika kita menggunakan garis bilangan. Langkah yang kedua, penjumlahan, artinya menghadap pada arah yang tetap. Langkah yang ketiga, bilangan 4 atau positif 4, artinya bilangan tersebut maju 4 langkah ke depan.
Jadi hasil dari dalam kurung negatif 8 ditambah 4 adalah negatif 4. Nah, cara yang lain yaitu angka lebih besar dikurangi angka yang lebih kecil. Nah, berarti negatif 8, atau kita anggap saja 8 terlebih dahulu, dikurang 4. Nah, hasilnya karena angka yang lebih besar itu negatif, maka kita dapatkan hasil juga negatif, yaitu negatif 4. Contoh berikutnya adalah dalam kurung negatif 7 ditambah dalam kurung negatif 3. Hasilnya adalah, caranya, bilangan negatif 7, artinya bilangan tersebut mundur 7 langkah ke belakang dari 0 jika kita menggunakan garis bilangan. Langkah yang kedua, penjumlahan, artinya menghadap pada arah yang tetap. Selanjutnya langkah yang ketiga, bilangan negatif 3, artinya bilangan tersebut mundur lagi 3 langkah ke belakang. Maka kita dapatkan hasilnya dalam kurung negatif 7 ditambah dalam kurung negatif 3 adalah negatif 10. Cara yang lainnya adalah kita jumlahkan angka tersebut, 7 ditambah 3. Tapi karena sama-sama negatif, maka hasilnya sama dengan negatif, yaitu negatif 10. Kita lanjutkan dengan contoh selanjutnya, yaitu 4 dikurang dalam kurung negatif 5. Caranya adalah, yang pertama, bilangan 4 artinya maju 4 langkah ke depan dari 0. Langkah kedua, pengurangan, artinya berbalik arah dari langkah yang pertama, yang B. Lalu langkah yang ketiga, negatif 5 artinya mundur 5 langkah ke belakang. Jadi hasil dari 4 dikurang dalam kurung negatif 5 adalah 9. Atau cara yang lain adalah, ini bisa juga dengan cara ditambah. Berarti 4 ditambah 5 sama dengan 9. Kemudian kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya, yaitu dalam kurung negatif 7 dikurang 3. Maka hasilnya adalah sebagai berikut. Nah, cara yang pertama, bilangan negatif 7 artinya bilangan tersebut mundur 7 langkah ke belakang dari 0. Langkah yang kedua, pengurangan, artinya berbalik. Langkah yang ketiga, atau positif 3, artinya bilangan tersebut maju 3 langkah ke depan. Jadi hasil dari dalam kurung negatif 7 dikurang 3 adalah negatif 10. Nah, masih ada contoh soal yang lain, yaitu dalam kurung negatif 8 dikurang dalam kurung negatif 4. Caranya yaitu langkah yang pertama, bilangan negatif 8, artinya bilangan tersebut mundur 8 langkah ke belakang dari 0. Langkah yang kedua, pengurangan, artinya berbalik. Langkah yang ketiga, bilangan negatif 4, artinya kita mundur 4 langkah ke belakang. Jadi hasil dari dalam kurung negatif 8 dikurang dalam kurung negatif 4 adalah negatif 4. Kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Ubahlah operasi garis bilangan menjadi kalimat matematika. Langkah yang pertama, perhatikan garis dan arah panah. Dari 0 melangkah ke kiri sebanyak 9 langkah. Bilangan ini dapat ditulis negatif 9. Langkah kedua, pada garis dan arah panah kedua menunjukkan arah panah berbalik, artinya pengurangan, dan mundur sebanyak 13 langkah. Bilangan ini dapat ditulis negatif 13. Langkah ketiga, garis dan arah panah ketiga selalu berawal dari 0.
menuju ke ujung panah nomor 2. Karang panah nomor 3 menunjukkan hasil operasi. Langkah keempat, perhatikan langkah 1 sampai dengan langkah 3. Kalimat matematika dari langkah 1 hingga langkah 3 adalah negatif 9 dikurang dalam kurung negatif 13 tutup kurung sama dengan 4. Langkah yang kelima, karena negatif A dikurang dalam kurung negatif B sama dengan negatif A ditambah B. Lihat contoh 1.17 dan contoh 1.12, maka negatif 9 dikurang dalam kurung negatif 13 hasilnya sama dengan 4. Dapat ditulis negatif 9 ditambah 13 sama dengan 4. Nah, Ibu masih punya contoh soal yang lain. Nah, kalau yang sekarang, nyatakan garis bilangan berikut dengan kalimat matematika dari operasi bilangan bulat. Kalian perhatikan garis bilangannya. Langkah yang pertama, melangkah ke kiri mundur 3 langkah dari 0, sehingga dapat ditulis negatif 3. Langkah yang kedua, arah panah tetap, artinya penjumlahan, dan melangkah ke kiri atau mundur sebanyak 6 langkah, atau bisa kita tulis negatif 6. Langkah yang ketiga, melangkah ke kiri atau mundur 9 langkah dari 0, atau ditulis negatif 9. Langkah yang keempat adalah kalimat matematikanya negatif 3 ditambah dalam kurung negatif 6. Hasilnya adalah negatif 9. Langkah yang kelima, karena negatif A ditambah dalam kurung negatif B sama dengan A dikurang B, anak-anak bisa dilihat di contoh 1.13 dan contoh 1.16, maka negatif 3 ditambah dalam kurung negatif 6 sama dengan 9. Maksudnya negatif 9. Dapat ditulis negatif 3 dikurang 6 sama dengan negatif 9. Setelah kalian mendengar penjelasan dari ibu guru, maka tugas kalian adalah mengerjakan tugas nomor 1 sampai nomor 5. Selamat mengerjakan anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.